Hai bapak-bapak, hai suami-suami, kalian diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Datanglah ibu-ibu. Ustaz Somad, ya, alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah sholat. Anak-anak, anak-anak pun sudah. Siapa yang nggak sholat di rumah itu? Laki saya Pak Ustaz. Padahal yang pertama nanti ditanya adalah suami, istri berikutnya, anak nanti, kepala rumah tangga dulu. Dan diantara yang pertama ditanya adalah inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, ditanya adalah sholat. Inna sholat, sesungguhnya sholat, tanha, mencegah, melarang, menjaga orang. Yang pertama, anil fahsya, dari perbuatan fahsya, wal munkar, dan munkar. Kita baca terjemah bahasa Indonesianya. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Keji itu yang munkar, munkar itu ya keji. Perbuatan keji pasti orang tak suka. Yang tidak disukai itu munkar. Perbuatan munkar keji. Lalu apa beda fahsya dengan munkar? Itulah mengapa baca Quran bagus, tapi lebih bagus lagi baca terjemah. Baca terjemah bagus, lebih bagus lagi baca makanya baca Qurannya, baca terjemahnya, baca tafsir. Beda fahsya dengan munkar. Fahsya ada hubungan dengan seksual. Munkar tak ada hubungan dengan seksual. Bisa dibedakan? Saya ulang sekali lagi. Fahsya ada hubungan dengan seksual. Munkar tak ada hubungan dengan seksual. Ada tetangga kita, orangnya rajin ke masjid, puasa Senin Kamis. Kalau kita bertamu ke rumahnya, semua keluar. Dari nasi lemak, nasi uduk, nasi minyak, semua keluar. Tapi gatal. Itu masuknya kemana? Fahsya. Masuknya fahsya. Ada tetangga kita, orangnya sopan, cakapnya tak porno, matanya tak jelalatan, orangnya menjaga diri, tapi pelitnya minta ampun. Pergi kita ke rumahnya, pas sudah mau pulang kita baru dibilang, tunggulah sebentar Ustaz, teh manis sebentar lagi keluar. Padahal udah hampir 3 jam kita duduk di sini. Itu apa namanya? Itu bakhil namanya, bukan munkar. Itu bakhil namanya, pelit. Tapi penyakit pelit itu dia hubungannya bukan seksual, dia perbuatan munkar. Ada pembangunan masjid, dia yang nyumbang tiang, dia yang ngasih lampu, dia yang nyumbang sound system, ngasih AC, ngasih mimbar. Tapi asal lewat anak gadis orang, itu namanya fahsya. Jadi kalau orang sholat, maka dia selamat dari dua-duanya, selamat dari fahsya dan munkar. Bagaimana kalau ada orang rajin sholat ke masjid, sholat tahajud tak tinggal, sholat duha, tapi matanya tetap jelalatan dan tetap makan duit riba dan tetap pelit, berarti itu tandanya sholatnya perlu ditingkatkan lagi kualitasnya. Jangan gara-gara ini lalu berhenti. Abang, untuk apa abang sholat? Kata istrinya. Ku tengok di chat abang, habis kawan-kawan SMA dulu abang chat semua, abang cari yang janda-janda. Abang fahsya, kata dia ke suaminya. Untuk apa abang sholat? Abang main judi online juga. Bagus abang tak usah sholat. Itu tak betul. Nanti suaminya jadi tak sholat. Maka ditingkatkan kualitas sholatnya,
Insya Allah kalau sudah sampai tingkat sempurna, sholatnya dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan sholat kita semua, termasuk yang ceramah ini, jangan sangka Ustadz Abdul Somad itu tidak digoda setan. Saya ini pun juga digoda setan. Sampai kapan kita berhenti digoda setan? Sampai roh keluar dari jasad. Kalau udah roh keluar dari jasad, kata setan, kau tak kugoda lagi dah. Udah selesai. Kalau bahasa orang Medannya, game is over. Permainan sudah selesai. Selama ayat di kandung badan, selama roh bersemayam dalam jasad, setan tidak pernah berhenti. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ada salah seorang anggota DPR RI, Komisi 8 bidang agama, datang ke sekolah SMK, SMP, SMA, SMU. Pelajarnya semua di tanah lapang 1000 orang. Ditanyanya pagi itu, adik-adik tolong jujur, siap? Siap, kata orang itu 1000 orang. Yang sholat subuh tadi pagi ke masjid, angkat tangan. 1000 orang, cuman satulah yang angkat tangan sholat subuh ke masjid. Dan yang satu itu pas ditanya, kok sholat subuh ke masjid? Karena aku tidur di masjid. Ini tidak terjadi di Sumatera Utara. Tidak terjadi. Kalau di Sumatera Utara semuanya tak ke masjid. Kan. Ini tidak boleh sebut di mana daerahnya. Menjaga kode etik jurnalistik. Kenapa anak sampai tidak ke masjid? Ini menjadi pertanyaan besar. Wahai para suami-suami, wahai para bapak-bapak, kalian adalah kepala rumah tangga. Kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap kalian akan ditanya, akan dituntut, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah menyampaikan, mau bapak-bapak ini mendengar, alhamdulillah. Tak mau dia mendengar, aku sudah lepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai bapak-bapak, hai suami-suami, kalian diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Datanglah ibu-ibu, Ustaz Somad, ya alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah sholat. Anak-anak pun sudah. Siapa yang nggak sholat di rumah itu? Laki saya Pak Ustadz. Padahal yang pertama nanti ditanya adalah suami, istri berikutnya, anak nanti, kepala rumah tangga dulu. Dan diantara yang pertama ditanya adalah inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, ditanya adalah sholat. Muru auladakum bis sholat, suruh anak kamu sholat. Wahum abna'u sab'an sinin, berumur 7 tahun. Wadribuhum fil ashraf, pukul 10 tahun. Wafarriquhum fil madaji', pisah tempat tidur. Anak laki-laki jangan lagi satu tempat tidur sama anak perempuan. Na'udzubillah, terjadi macam-macam. Anak jangan lagi satu tempat tidur sama orang tua. Banyak efek negatif yang tak baik. Ini asas dasar pendidikan Islam. Tapi saya tak ragu sedikit pun, Masjid Al-Hasanah ini penuh dengan jamaah. Sampai tak muat, tengoklah ibu-ibu sampai berdiri di pintu. Masya Allah. Apa kabar ibu? Sehat bu? Asal sehat udah jadilah itu dah. Berdiri orang. Dengar suara saya bu? Tak dengar. Kok dengar pasti dia mengangguk. Kau tanya dengar bu? Kiki. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita ajarkan anak kita sholat. Rukun yang paling penting dalam sholat adalah la sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kalau tidak sah sholat karena tidak betul membaca Al-Fatihah. Hubungi Ustadz Qori Internasional. Suatu keluarga
Adik-adik beliau jumpa saya di Brunei, Ustadz Zainul, keluarga beliau qori, Masya Allah. Minta beliau, bapak-bapak yang belum pandai baca Quran, bilang ke Ustadz kita, Ustadz, mohon Ustadz datang ke rumah, saya mau belajar baca Quran 4 mata Pak Ustadz. Kalau bisa istri saya jangan sampai tahu, karena selama ini saya selalu nyuruh tapi saya tak pandai baca Quran. Maka insya Allah diperbaiki bacaan Al-Fatihah. Ibu-ibu mungkin bukan profesor, mungkin bukan doktor, mungkin bukan kiai, mungkin bukan tuan guru, tapi insya Allah dapat pahala ulama. Kenapa? Mengajarkan anak baca Al-Fatihah. Kenapa bisa dapat baca Al-Fatihah dapat pahala? Ibu ajarkan anak baca Al-Fatihah, nanti anaknya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, doa, mengalirlah pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. 7 ayat disebut dengan sab'ul mathani, 7 yang diulang-ulang, karena satu hari diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang kena di huruf ro-nya kurang tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabb. Banyak kena di ra, tafkhim tebal. Alhamdulillahi rabbil di dalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti secara menghalusnya ke ustadz kita. Ada tahsin di Masjid Al-Hasanah ini? Kalau tak ada, daftarkan segera ke Masjid Al-Hasanah sebelum tanggal penutupan berikut ini. Dari maghrib ke isya, ibu, bapak bawa anaknya ke Masjid Al-Hasanah. TV mati, laptop mati, komputer mati, parabola mati. Kenapa mati? Karena ngaji Pak Ustadz? Bukan, karena pemadaman bergilir. Matikan TV 45 menit dari maghrib ke isya, dari jam 7, jam 6.30 sampai jam 8. Tak ada alat komunikasi hidup. Ibunya, anaknya antar anak ke masjid. Bapaknya buat di pojok sana, ibunya di belakang sana, anaknya di depan. Satu-satunya yang bisa menyelesaikan buta huruf Al-Quran adalah dengan kembali ke masjid. Universitas besar tapi masjid kosong. Untuk apa? Untuk apa anak kita profesor, doktor? Untuk apa anak kita hebat-hebat dunia? Nanti pada akhirnya kita mati akan dibacakan Al-Quran. Al-Quran bukan untuk orang mati, Al-Quran untuk orang hidup, Al-Quran pedoman hidup. Tapi kalau kita mati dibacakan Quran, mengalir pahalanya insyaallah. Amin ya rabbal. Apalah perasaan Ustadz dapat baju biru, kain biru ini? Mantap, cuman panas kurasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya anak-anak sekolah S1, S2, S3 tapi tak pandai membaca Quran, tak ada gunanya. Saya tidak mau ngetes satu-satu. Saya bukan orang yang mau mempermalukan depan orang banyak, tapi ini kita evaluasi kita. Bagaimana kita ke depan? Kapan Bapak terakhir mengajar ibu mengaji? Jangan jawab. Dan nanti kalau saya tanya satu-satu, kapan suami ibu ngajar ibu ngaji? Alhamdulillah Pak Ustadz, sejak nikah sampai sekarang cuman sekali lah buka Quran Pak Ustadz. Kapan itu? Waktu nengok mahar. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, tak pernah dibuka sampai mati tunai. Apa ini? Nanti malam habis maghrib datang ke masjid, siapkan guru mengaji. Bagaimana Ustaz? Murid-murid Ustaz siap dikirim ke Al-Hasanah? Siap kata Ustaz. Jamaahnya gimana? Siap mengaji? Dari bunyinya tak siap guru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru fisika PNS,
guru kimia, PNS guru matematika, PNS guru bahasa Inggris, PNS guru mengaji. Macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Guru mengaji di MDA dikasih honor 300.000 sebulan, gajian 6 bulan sekali, itu pun kena sunat di atas. Mau jadi apa anak-anak kita? Mau mengangkat PNS susah Pak Ustadz. Persetujuan BKN, Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, tak bisa. Selesai dengan honorer, Honda namanya. Honda itu yang bannya 2, honorer daerah. Dari mana duitnya? APBD. Tapi bupati, gubernur, wali kota tak mau. Diselesaikan melalui anggota dewan. Anggota dewan yang peduli pada guru mengaji, yang peduli kepada masjid, bersidang. 50 orang anggota dewan kabupaten, provinsi. Apakah anggota dewan setuju kalau guru mengaji di masjid kita kasih insentif? Setuju? Itu kalau anggota dewannya ke masjid, peduli pada Quran, pernah mengaji. Tapi kalau dia pun tak pandai mengaji, dia pun tak pernah ke masjid. Kita bukan tinggal di kerajaan Delhi, kita tidak lagi tinggal di kerajaan Serdang, kita tidak lagi di kerajaan Langkat, kita tidak lagi di kerajaan Toba, kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sekarang tinggal pakai sistem demokrasi. Dalam demokrasi yang berkuasa tertinggi adalah rakyat. Rakyatlah yang akan memilih orang yang akan menentukan nasib masjid kita, guru mengaji kita, APBD kita 5 tahun ke depan. Itu dipilih oleh orang-orang yang sholat. Iya Pak Ustadz, memang ada, saya tahu dia sholat, tapi dia tak ada ngasih duit Pak Ustadz. Yang tak sholat ini pula yang nyebar-nyebar amplop banyak Pak Ustadz. Ini kalau ada ngasih duit menjelang 14 Februari ini, duitnya diambil apa tidak? Ditanya, kenapa kau ambil duitnya? Ustadz, yang ada kan tolak bala Pak Ustadz, tolak duit mana ada? Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Kalau ada duit haram, dibelikan ke nasi bungkus, dibelikan ke udang, dibelikan ke kepiting, dibelikan ke ikan, disuap ke mulut, berubah jadi darah, darah jadi daging, dagingnya menjadi santapan api neraka. Tiap hari berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bagaimana mungkin jauh dari neraka kalau daging dari api neraka? Dimakan nasi haram, lontong haram, ikan haram, daging haram, gulai haram, berubah menjadi setetes darah. Darah yang satu piring mangkok tadi bakso, mie ayam, lontong, satu mangkok, berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke jantung, dari jantung disembur naik ke otak, otak jadi jahat, otak jadi kotor gara-gara makan haram. Saya tak ada menyuruh, tak ada melarang. Ini tentang duit tadi, ini terserah. Oh kalau gitu Pak Ustadz, nggak usahlah ku makan, kalau gitu ku belikan aja lah ban motor, ku belikan aja lah ke pagar, ku belikan aja. Rajulun as'as, ada seorang laki-laki, rambutnya kusut, berdebu. Kenapa rambutnya kusut? Karena dia tidak bersisir. Kenapa dia tak bersisir? Takut kalau dia bersisir, rontok rambutnya sehelai, dia kena dam karena dia sedang ihram. Tangannya diangkatnya ke atas, doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tak dikabulkan Allah? 4 sebab. 1, mat'amuhu haram, makanannya haram. 2, masrabuhu haram, minumannya haram. 3,
malbasuhu haram, pakaian haram, jangan belikan ke pakaian haram. 4, wa ghudhiya bil haram, dikasih anak bini makan haram, sekali haram tetap. Cuman lah Pak Ustadz, dia desak terus, kami dikasihnya, ya ambil juga lah. Tapi tadi kata Ustadz, makanan haram, daging haram, pakaian haram, semua haram. Ambil, serahkan ke Masjid Al-Hasanah, bawa, kasih sama pengurus. Assalamualaikum Pak Ngurus, ya ini ada aku bawa beberapa duit haramnya, ambil lah, aku tak bisa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 menit di TPS, 5 menit di kotak kecil pagi 14 Februari, 5 menit di pagi itu menentukan 5 tahun ke depan. Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Saya kemana-mana menyampaikan, pilihlah orang baik, sahabat kita, kawan kita. Kalau Tuan ke Jakarta, jangan lupa membeli kain. Kalau ada kawan kita, mengapai pilih orang lain? Betul? Tak ada untungnya sama saya. Saya bukan orang partai, saya bukan orang politik, saya ustadz. Tapi guru mengaji, masjid yang menentukan APBN, APBD adalah orang-orang yang akan kita pilih. Maka pilihlah orang yang baik-baik, tempatkan di tempat yang baik, supaya kebaikan yang menyebar untuk kita semua, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ini Masjid Al-Hasanah ini masuk kabupaten kota mana ini? Medan. Oh, di Medan kita nih sekarang. Oh, kusangka di Deli Serdang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada seorang raja, sultan, dia yang paling berkuasa. Tapi dalam demokrasi, yang berkuasa bukan sultan, yang berkuasa bukan raja, bahkan presiden pun bisa di-impeachment. Kalau sepakat 500 anggota DPR RI untuk menjatuhkan, bisa. Kenapa? Karena kekuasaan di tangan rakyat, dan rakyat memilih wakilnya. Wakil rakyat itu disebut dengan Dewan Perwakilan. Wakil kita semua. Ketika kita sedang melihat gambar, kita ambil paku, kita menusuk kertas, itu namanya syahadah. Apa namanya? Syahadah. Syahadah artinya persaksian. Ya Allah, aku bersaksi orang ini layak menjadi wakilku 5 tahun ke depan. Bismillah. Cucu terserahlah, mau lubang hidungnya, mau mulutnya. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa dosa besar itu ya Rasulullah? Ada 3. Yang pertama, dosa besar itu kata Nabi, syirik. Ada jamaah Al-Hasanah ini yang syirik? Ada yang kedukun? Ada yang percaya pada ramalan? Tidak ada yang syirik. La ilaha illallah. Dosa besar yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Ada Masjid Hasanah ini yang durhaka pada orang tua? Enggak ada. Semuanya anak baik-baik. Ini yang hadir nih semua anak-anak berbakti orang tua semua, insyaallah. Amin. Yang ketiga, syahadatuz zur. Syahadah zur, kesaksian palsu. Tak baik, ditusuknya juga katanya baik. Tak betul, ditusuknya juga katanya betul. Maka berijtihadlah. Inna sam'a, dengar baik-baik. Wal basar, tengok baik-baik. Wal fuad, renungkan baik-baik. 3, dengar baik-baik, tengok baik-baik, renungkan baik-baik. Setelah itu bismillah, tawakkal Allah, la haula. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saking semangatnya di depan masjid jamaah Al-Hasanah sampai lupa menyebutkan yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat. Nah, itulah grogi saya dapat kain baru tadi.
Saya ini ke Sumatera Utara ini dibawa oleh namanya tim UAS. Jadi yang mengatur jadwal ke sana kemari. Kalau ada masjid yang tak dapat, lapor ke tim UAS. Ada penasehatnya. Tim UAS ini ketuanya namanya abang saya di Mesir. Kami belajar di Mesir. Saya angkatan 98, dia angkatan 94. Namanya Haji Iqbal Sauki Pulungan. Mohon berdiri dulu Pak Ketua. Banyak ini jamaah mau menengok. Cemana bentuk ketuanya? Itu orangnya. Jangan duduk dulu, agak-agak setengah jam lah. Ada lagi anggota. Nama anggotanya Bang Hairudin. Abdi dulu Bang Hairudin. Ini anggota Bang Hairudin. Ke depan Bang Hairudin. Ibu-ibu itu mau nengok. Yang satu lagi anggota Bang Darwis Halomuan Harahap. Abdi dulu Bang Darwis. Ini ketua semua anggota. Ada lagi penasehat. Penasehatnya namanya Pak Abdillah. Mohon maaf Pak Abdillah, bukan menyuruh. Minta tolong. Penasehat sengaja disebut terakhir biar sebentar berdirinya. Pak Abdillah. Yang satu lagi Bang Rahutman. Mohon maaf Bang Rahutman. Ini Bang Rahutman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nampak? Udah jelas? Sama macam yang di Baleho? Udah. Duduklah Bang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat itu tidak sah kalau tidak ada niat. Niatnya di mana? Dipasang. Niat itu dipasang dalam takbiratul ihram. Salatnya salat apa? Zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Wajib apa sunat? Wajib. Jadi imam apa jadi makmum? Makmum. 4 ini dipasang dalam takbiratul ihram. Sembayangnya apa? Usolli fardhu zuhri. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Dipasang dalam takbiratul. Makanya takbirnya panjang. Allahu Akbar. Tapi Pak Ustadz, aku tengok imam kami pendek aja takbirnya. Allahu Akbar. Kapan dia berniat? Kalau ada imam takbirnya pendek, Allahu Akbar, berarti dia memasang niat sebelum takbiratul ihram. Tegak dia dipasangnya niat. Aku sholat zuhur 4 rakaat, adaan jadi imam. Allahu Akbar. Takbirnya kosong, tak ada niat di dalam. Itu mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki. Kalau mazhab Syafi'i, niatnya di dalam takbiratul ihram. Sekarang kutanya sama ibu yang di pintu. Ibu kalau sholat niatnya di dalam takbir atau sebelum takbir? Tak jelas, niku dengan takbir gitu. Satu orang jawab, ibu yang pakai jilbab biru. Banyak pula orang tua yang biru. Niat sholat dalam takbir atau sebelum takbir? Takbir gitu. Kalau ada yang berniat di dalam takbir, mazhab Syafi'i. Kalau berniat sebelum takbir, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Yang tidak sah itu sesudah takbir. Masuk ke masjid, tak apa-apa pikirannya, habis nengok-nengok handphone, habis nonton TV, langsung Allahu Akbar. Sholat zuhur apa asar ya? Zuhur aja lah. Tak sah. Makanya sebelum sholat tuh banyak orang pakai usolli fardhu zuhri. Itu bukan niat. Usolli itu bukan niat. Usolli itu melafazkan niat. Niat itu adanya di dalam hati. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Kebetulan dia orang Al-Wasliyah. Usolli. Orang Muhammadiyah tak pakai usolli. Yang sebelah sini orang Al-Wasliyah. Usolli fardhu zuhri. Datang orang Muhammadiyah enggak pakai usolli.
Berkelahi lah Al-Wasliyah sama Muhammadiyah. Yang di tengah ini preman baru tobat. Kok gitu bagus lah, gue bilang gak usah sembahyang katanya. Kami selama ini nggak ada kelahi, solid kami, sama-sama mabuk kami, sama-sama sakau kami, sama-sama beganja kami. Malah di masjid pula orang berkelahi. Yang pakai usolli sah, yang tak pakai usolli sah, karena niat tak berbunyi. Niat itu adanya di dalam hati. Lalu kalau niat dalam hati, kenapa orang membunyikan niat? Kenapa dibunyikannya niat? Usolli fardhu zuhri. Karena hatinya bimbang. Ustaz, saya kalau hati saya sedang tenang, tak ada saya pakai usolli, jadi imam saya Allahu Akbar. Tapi kalau sedang berkecamuk banyak macam-macam, menguatkan hati, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Habis itu kita pun kiblat mata ke tempat sujud. Kiblat mata ke tempat sujud, jangan kiblat ke depan. Karena kalau mata menengok ke depan, ada pula orang pakai batik warna biru. Tengok, langsung terpikir, batik Ustaz Somad kemarin ini. Maka mata ke tempat sujud. Kiblat dada ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil. Mata ke tempat sujud, dada ke Ka'bah, hati kepada Allah, telinga mendengar, pikiran fokus, jangan kemana-mana. Lalu kemudian membaca iftitah. Membaca iftitah sunnah. Iftitah yang saya pelajari dari kecil, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi kawan saya iftitahnya lain. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang baca Allahumma ba'id baini, angkat tangan. Allahumma ba'id, Allahumma ba'id, Allahumma ba'id. Sunnah, hadisnya jelas. Yang baca Allahu Akbar kabira, sunnah, hadis riwayat Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis itu. Yang tak baca iftitah sah, tak baca iftitah sah. Tapi saya belum pernah sholat tidak pakai iftitah, karena walaupun sunnah, dia kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis baca iftitah itu dibaca dengan mulut, didengar telinga. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kalau dibaca, telinga mendengar, pikiran fokus, hati mengingat Allah, mata menengok tempat sujud, insya Allah kita menjadi khusyuk. Tapi kalau mulut tak membaca, mata terpejam, mulut tak membaca, tak kemana-mana pikiran. Makanya takbir kuat, telinga mendengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini semua apa ini? Oh, pertanyaan. Saya tausiah tadi mulai jam 10. Sekarang sudah jam 10.40. Rupanya udah 40 menit saya berdiri. Pembahasan baru takbiratul ihram. Mau diselesaikan salam. Sementara saya ke Sumatera Utara ini setahun cuman sekali. Tahun 2024 ini saya ke Sumatera Utara ini cuman sekali setahun. Berarti nanti sampai salam ini kita ulang lagi di 2025 insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini hari apa ini? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 4 hari inilah saya dibawa keliling oleh Ustadz Iqbal Shauqi menyampaikan dakwah Islam. Tapi kalau saya mati, saya tidak ragu sedikit pun. Kenapa? Karena di hadapan saya ada anak-anak muda yang akan melanjutkan tongkat estafet dakwah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau Tuhan makan rambai di kota Padang, ibu-ibu yang ada di jendela jangan melambai, isi pengajian bisa hilang.
Lambai orang itu pula saya. Dulu seingat saya di Medan ini anak-anak muda yang melambai kan, dilambaikannya tangan, adek godain kita dong katanya. Sekarang anak-anak muda udah mengaji, oma-oma pula yang melambai. Habis baca iftitah, baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis itu baca ayat. Ayatnya apa Pak Ustadz? Menanya pula dia ayat apa? Macam banyak kali hafalan Qur'annya. Ya ayat yang biasa kau baca. Kul itu juga lah, apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca sekali Qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Baca Quran baca Qul huwallah 3 kali sama macam sekhatam Quran. Itulah maka tahlil kita selalu membaca Qul hu 3 kali.